Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai aset tak berwujud. Oke, kita tinjau dulu dari pengertian aset tak berwujud. Nah, ini berdasarkan PSAK nomor 19 tahun 2010. Nah, ini ada revisi tahun 2010 yang mendefinisikan aset tak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Jadi kita bisa berpikir secara logis bahwa yang namanya aset tak berwujud itu adalah aset yang tidak memiliki wujud atau tidak memiliki bukti fisik, tetapi memang manfaatnya bisa dirasakan. Nah, ini karakteristik aset yang tak berwujud. Yang pertama, mengenai dapat diidentifikasi. Jadi suatu aset dikatakan memenuhi kriteria yang dapat diidentifikasi jika A. dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan, atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama. Dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut. Jadi definisi ini adalah berdasarkan PSK nomor 19 revisi 2010. Kemudian yang B, timbul dari kontrak atau legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Dan yang kedua adalah kendali, di mana entitas mengendalikan suatu aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah tidak mempunyai wujud fisik. Jadi karakteristik penting berikutnya dari suatu aset tak berwujud adalah tidak mempunyai wujud fisik. Dalam beberapa kondisi aset tak berwujud mempunyai elemen fisik sehingga perlu pertimbangan untuk menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan aset berwujud atau tak berwujud. Nah, itu adalah karakteristik dari aset tak berwujud. Nah, kemudian dari pengakuan awal aset tak berwujud. Nah, kriteria pengakuan aset tak berwujud pada dasarnya sama dengan kriteria pengakuan aset tetap. Aset tak berwujud diakui sebagai aset jika yang pertama adalah memenuhi definisi aset tak berwujud seperti yang disampaikan tadi, definisi. Kemudian yang kedua, memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Kemudian yang B, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Jika kriteria pengakuan tidak dipenuhi, maka biaya yang dikeluarkan harus diakui sebagai beban. Nah, itu sudah pasti ya. Nah, masih konteks yang sama mengenai pengakuan awal. Jadi aset tak berwujud pada awal pengakuannya harus diakui sebesar biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan aset berwujud, aset tak berwujud, tergantung kondisi aset tak berwujud tersebut diakuisisi. Nah, di sini terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu yang pertama adalah mengenai perolehannya terpisah. Jadi tidak menjadi satu bagian. Dan akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Jadi bentuk akuisisi yang bukan bagian dari kombinasi suatu bisnis antar dua perusahaan atau lebih itu tidak dapat diakui.
Dan yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Nah, ini ada akuisisi dari hibah pemerintah yang mungkin pemerintahnya memberikan hibah kepada suatu entitas, kemudian bisa saja dengan pertukaran aset, kemudian aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Ini goodwill dan aset tak berwujud lainnya. Kemudian mengenai perolehan yang terpisah, untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara terpisah, maka pengukuran biaya perolehannya terdiri atas yang pertama adalah harga pembelian, ini termasuk biaya impor, maksudnya biaya impor dan pajak yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon atau rabat. Yang kedua, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut, sehingga siap untuk digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Yang selanjutnya mengenai akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yakni biaya perolehan aset tak wajar yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, yakni menurut PSAK nomor 22 adalah nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis harus diakui terpisah dari goodwill. Nah, jadi itu tadi ya yang sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi mengenai aset tak berwujud yang timbul dari kombinasi bisnis itu harus diakui secara terpisah dari goodwill. Kecuali jika biaya perolehan aset tak berwujud yang diakuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis tidak dapat diukur secara andal, maka aset tersebut tidak diakui secara terpisah tetapi dimasukkan sebagai goodwill. Jadi mengenai pemisahan aset tersebut, apabila tidak dapat diukur secara andal, maka hanya bisa dimasukkan sebagai goodwill. Kemudian akuisisi dengan hibah dari pemerintah. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui hibah pemerintah. Pemerintah dapat memindahkan atau mengalokasikan aset tak berwujud. Jadi ini adalah bentuk dari hak pemerintah. Entitas yang memperoleh aset tak berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset tak berwujud yang misalkan adalah mengakui sebesar nilai wajar, kemudian mengakui aset tak berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran yang berhubungan dengan langsung, maksudnya berhubungan secara langsung untuk menyiapkan aset tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan maksud penggunaannya. Jadi jelas tujuan dari aset tersebut mau digunakan untuk apa, itu jelas. Kemudian selanjutnya mengenai pertukaran aset. Cara lain perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset non moneter atau sekelompok aset moneter atau kombinasi dari aset moneter dan aset non moneter. Sama seperti pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dan aset tak berwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar, kecuali yang pertama adalah transaksi pertukaran tersebut kurang memiliki substansi komersial, atau yang kedua, nilai wajar aset baik yang diterima maupun yang dilepaskan tidak dapat diukur secara andal. Nah, seperti itu ya. Nah, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Nah, goodwill hanya boleh diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai berikut. Nah, ini goodwill ya. Adalah dasar pengukuran biaya perolehan yang andal. Kemudian yang kedua adalah identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain. Kemudian kendali oleh perusahaan. Karena ketiga hal ini tidak memenuhi, maka goodwill tidak dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal, yakni selain goodwill dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Terdapat 6 kriteria pengakuan spesifik yang harus dipenuhi seluruhnya agar biaya pengembangan dapat dikapitalisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud
tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual. Yang kedua, niat untuk menyelesaikan aset berwujud, maksudnya aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya atau dijual. Yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak berwujud tersebut. Yang keempat, bagaimana aset tak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan. Yang kelima, tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut. Yang keenam, kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Nah, pengukuran setelah perolehan. Nah, di sini terdapat dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu yang pertama adalah model biaya perolehan dan model revaluasi. Jika entitas memilih menggunakan model revaluasi, maka semua aset dalam kelas yang sama harus diperlakukan sama, kecuali apabila tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Kemudian model biaya perolehan. Biaya perolehan atau akumulasi amortisasi, akumulasi rugi penurunan nilai. Dan untuk model revaluasi adalah nilai wajar, akumulasi amortisasi, akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, ini mengenai amortisasi ya. Terdapat dua masa manfaat aset tak berwujud, yaitu masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Masa manfaat yang terbatas adalah aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi. Masa manfaat harus mencerminkan periode selama aset memberikan manfaat ekonomis bagi entitas. Kemudian yang kedua adalah amortisasi dimulai saat aset tersebut siap dipergunakan dan dihentikan pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya menjadi aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58. Yang ketiga adalah metode harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan. Yang berikutnya adalah masa manfaat dinilai kembali pada setiap periode pelaporan. Dan terakhir adalah setiap perubahan estimasi masa manfaat diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK nomor 25. Nah, amortisasi ini ada masa manfaat yang tidak terbatas. Jadi suatu aset disebut memiliki masa manfaat tidak terbatas apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu, yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomis dari aset tak berwujud tersebut. Dan yang kedua, masa manfaat ditentukan berdasarkan rencana pengeluaran masa depan yang dibutuhkan untuk merawat aset pada standar kinerjanya. Dan yang ketiga, perusahaan tidak mengamortisasi aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, ada penurunan nilai aset tak berwujud. Yang pertama adalah penurunan nilai mengacu ke PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Yang kedua, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai di setiap periode pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, maka entitas membandingkan antara jumlah tercatat aset tak berwujud dengan nilai yang terpulihkan. Apabila tidak ditemukan indikasi penurunan nilai, maka tidak perlu menghitung nilai yang terpulihkan. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi udah ada mengenai pengakuan ya. Kemudian ada juga mengenai penghentian pengakuan. Nah, suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila yang pertama adalah dalam proses pelepasan, atau yang kedua ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Jadi keuntungan atau kerugian yang timbul dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat aset tak berwujud dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Jadi dalam istilah ekonomi kita harus mempertimbangkan antara cost dan benefitnya. Nah, kemudian penyajian aset yang tak
berwujud, yakni pada dan akun yang terkait, ini menggambarkan dalam laporan posisi keuangan aset tak berwujud termasuk dalam aset tak lancar. Yang kedua, dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi yang tidak berkelanjutan. Nah, kemudian mengenai pengungkapan aset tak berwujud dan akun yang terkait ya. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa poin mengenai pembahasan yang dibahas. Yang pertama adalah apakah masa manfaat tidak terbatas atau terbatas. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dengan akumulasi kerugian atau akibat penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat adalah unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Yang terakhir adalah pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan aset yang digolongkan dimiliki untuk dijual, peningkatan atau penurunan, kerugian penurunan nilai yang diakui, dan yang dibalik dalam laporan laba rugi, amortisasi yang diakui selama periode, selisih kurs neto, dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat sebagai aset periode tersebut. Nah, itu tadi mengenai penjelasan dari aset tak berwujud. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Tetap semangat dan jaga semangat belajarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.